Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Husein, NPM 020323111020. Saya dari kelas 3A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hubungan antar perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita cari tahu dulu apa itu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional merupakan tempat pertukaran barang dan jasa secara luas atau secara bebas, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan ekonomi secara bertahap menjadi lebih baik. Jadi mari kita bahas tentang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya apa hubungan antara keduanya? Jadi dampak dari perdagangan internasional yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan domestik. Yang dimaksud dengan terpenuhinya kebutuhan domestik, karena dengan adanya perdagangan internasional, maka kebutuhan dalam negara bisa terpenuhi dengan adanya perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan devisa. Yang ketiga, masuknya modal asing. Dengan adanya perdagangan internasional, maka modal asing yang masuknya modal asing dari berbagai negara berkembang. Yang keempat, kemajuan teknologi dan mutu produk semakin membaik. Yang kelima, mempererat persahabatan antar negara. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran negara. Menurut teori klasik, perdagangan internasional merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya perdagangan internasional akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Setiap negara akan mengekspor produk yang memiliki keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor produk dengan keunggulan komparatif yang kecil. Atau dengan kata lain, negara akan mengekspor barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dan tidak akan mengekspor barang dan jasa yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Kenaikan perdagangan akan memperbesar potensi pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif dari perdagangan internasional yang pertama adalah perdagangan internasional akan menyebabkan ketidakmerataan antara negara miskin dan negara maju. Kedua, persaingan usaha dan tenaga kerja yang semakin ketat. Yang ketiga, adanya ketergantungan antara suatu negara terhadap negara lain, karena dengan adanya ekspor dan impor, negara akan selalu berketergantungan dengan negara lain. Contohnya Indonesia yang selalu meminta mengimpor gandum dari negara lain. Selanjutnya, adapun faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan teknologi. Yang ketiga, keinginan untuk menambah pendapatan negara. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri. Yang dimaksud dengan faktor pendorong perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan antara negara berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perbedaan teknologi, di mana di negara berkembang berbeda sekali teknologinya dengan negara maju. Yang ketiga, keinginan untuk menambah pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan internasional akan menambah pendapatan negara dengan ekspor yang lebih dan mengimpor lebih sedikit. Yang keempat dan terakhir, untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri.
Selain faktor pendorong, adapun hambatan perdagangan internasional, di mana yang pertama adalah perbedaan mata uang antara negara, yang kedua kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah dibandingkan negara maju, yang ketiga munculnya mafia-mafia ekonomi atau perdagangan gelap. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi, ekspor dan impor sangat berpengaruh secara positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun lebih ke ekspor daripada impor untuk Indonesia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.